Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat belajar kembali walau daring, tapi jangan pusing, tetap hadapi dengan bismillah. Dengan segala kenikmatannya, semoga kita dapat menggunakannya dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang seperti ini, dan kita nikmati kecanggihan teknologi yang ada. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini kami bertiga dari kelompok 15 melakukan analisis materi fikih pada Madrasah Aliyah kelas 11, yakni tepatnya pada semester ganjil, yang beranggotakan saya sendiri, Alifa Agustina, kemudian ada Anissa Sabila Nur Latifah, yang ketiga ada Lina Afifah Rahayu. Kami dari PIC 2018. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Mengapa sih perlu dilakukannya analisis pada buku ini? Nah, seperti pada awalnya, judul buku ini ialah fikih, yang mana pengertian fikih di sini dapat kami tarik kesimpulannya bahwasannya fikih adalah pemahaman terhadap syariat. Kebenaran syariat sudah tentu pasti karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sedangkan kebenaran fikih sendiri ialah nisbi, relatif, karena sudah melibatkan upaya pemikiran manusia yang kadang nisbi. Maksudnya kadang begini, kadang begitu, tidak mutlak. Nah, sehingga apa yang diamalkan oleh manusia itu sendiri pada dasarnya adalah syariah, dan yang dipahami manusia ialah fikih. Nah, oleh karena itu tidak heran jika adanya perbedaan bentuk walaupun mengacu pada dasar hukum yang sama. Nah, fikih ini tidak dapat diinterpretasi dan bersifat sangat sensitif. Maka perlunya pemahaman yang serta ketelitian dalam mempelajarinya, mengajarinya, serta mempraktikannya. Terlebih dalam pembahasan buku ini, yakni tentang fikih yang mencakup syariat, yang mana semua berasal dari Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang hukum. Nah, sedangkan fikih tadi kan ialah pemahaman terhadap syariat. Jika adanya ketidaksesuaian antara materi dengan kesohihan dalil-dalil yang ada, maka akan berakibat fatal. Bagi pengajar dan pelajar. Nah, selain itu, jika materi yang disampaikan tidak sesuai dengan psikologi perkembangan peserta didik kelas 11 ini, maka hasil dari pendidikan itu sendiri kurang maksimal tentunya. Nah, dengan adanya analisis makalah analisis pada materi buku ini, diharapkannya hasil dari analisis ini mampu digunakan sebagai bahan evaluasi dari proses pembelajaran mengajar dalam pembelajaran materi ini. Kemudian masuk kepada pembahasan visi dan misi, tujuan pendidikan nasional, dan institusi terkait. Yang pertama ada visi pendidikan nasional. Ini
Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Itu adalah visi pendidikan nasional. Kemudian misi pendidikan nasional itu sendiri, tentunya kalau ada visi pasti ada misi, yakni yang pertama mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh, jadi tanpa mengurangi. Jadi kebutuhan untuk menempuh proses pendidikan itu harus secara utuh, terkait dengan ekonominya, pemenuhan kebutuhannya untuk secara materi seperti itu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Jadi pada saat kita melakukan pendidikan tidak hanya pintar secara intelektual saja, namun spiritual dan emosional juga harus baik, sehingga jadi pembentukan kepribadian kita bermoral. Kemudian yang keempat itu ada meningkatkan keproporsionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Yang kelima, memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri ialah bahwasannya pendidikan merupakan pilar tegaknya bangsa. Melalui pendidikanlah bangsa akan tegak, mampu menjaga martabat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, kemudian visi dan misi pendidikan nasional yang telah dibacakan tadi atau yang telah dirumuskan, yang dituangkan dalam penjelasan atas Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Biasanya visi dan misi pendidikan nasional ini adalah bagian dari strategi pembaruan sistem pendidikan. Kita masuk ke dalam pembahasan tujuan pendidikan madrasah aliyah atau tujuan pendidikan institusi terkait. Bahwasanya penyelenggaraan pendidikan madrasah MA atas tingkat ini dengan pendidikan umum, jadi setingkat tujuannya, yakni untuk menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan demokratis, menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki dan etos budaya kerja, dan dapat memasuki dunia kerja atau dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut. Ya, dengan kata lain, tujuan pendidikan MA ini merupakan produk lulusan yang bisa masuk ke perguruan tinggi umum dan agama nantinya, sehingga dapat diterima untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan pasar atau sesuai kebutuhan masyarakat kita nantinya, seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam identitas buku. Ada apa aja sih? Yang pertama itu ada mata pelajaran. Mata pelajarannya ini ada fikih, itu melakukan pendekatan saintifik dengan kurikulum 2013 atau biasa disebut Kurtilas ya. Kemudian kelas, ini kelas 11,
tingkat madrasah aliyah MA atau SMK, SMA. Kemudian semester yang kami analisis yakni semester 1, tepatnya ganjil, dan semester 2 nanti akan dibahas oleh kelompok selanjutnya. Kemudian penulisnya ialah Fahru Rozi. Nah, daftar isi buku itu sendiri pada bab pertama yakni tentang jinayat dan hikmahnya. Yang pertama itu ada jinayat, penganiayaan, kemudian qisas, kemudian ada diyat dan kafarah. Yang kedua, pada bab kedua, materi yang kedua, yakni ada hudud dan hikmahnya. Yang mana pembahasannya ada zina, qadzaf, meminum khamar, mencuri, penyamun, perampok, dan perompak. Kemudian ada bughot atau pembangkang. Nah, yang ketiga, atau bab ketiga, yakni peradilan Islam. Pembahasannya terkait peradilan, hakim, saksi, penguat dan bukti atau bayyinah, tergugat dan sumpah. Kemudian yang keempat dan yang kelima akan dibahas oleh kelompok selanjutnya pada semester 2 atau genap. Terkait dengan kompetensi inti pada semester ganjil ini bisa teman-teman baca pada makalah yang sudah kami sajikan. Bahwasannya kompetensi inti yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian kompetensi dasarnya satu menghayati hikmah syariat Islam tentang jinayat. Kemudian 1.2 menghayati hikmah syariat Islam tentang hudud. Dan 1.3 menghayati hikmah syariat Islam dan seterusnya. Kompetensi inti dan kompetensi dasar ini kami ambil referensinya dari buku pegangan guru terkait dengan yang kami analisis. Nah, pembahasan dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, metode pembelajaran, dan alokasi waktu berhubung panjang dan tidak bisa, sebenarnya bukan tidak bisa, tidak mungkin untuk disampaikan karena terlalu panjang. Mungkin teman-teman bisa buka makalah yang sudah kami sajikan. Nah, terkait dengan indikator dan metode pembelajaran, nah indikator ini sebagai tunjangan untuk tercapainya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi penjabarannya ada di indikator. Nah, yang lebih jelasnya lagi ialah penggunaan metode pembelajaran yang digunakan pada pertemuan pertama, misalnya ada pendahuluan, kemudian guru mengucapkan salam, kemudian guru memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian mengenal peserta didiknya, kemudian guru mempersiapkan fisik dan tidak hanya fisik, kemudian juga psikis yang harus dipersiapkan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian guru baru menjelaskan tujuan pembelajaran, untuk apa kita belajar ini, kemudian guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. Nah, misalnya langkah-langkah pembelajaran yang digunakan dalam bab 1, yakni misalnya diskusi. Berarti kita harus menyampaikan langkah-langkahnya agar peserta didik kita mengerti apa yang akan dilakukan selanjutnya seperti ini. Jadi step by step harus jelas seperti itu. Nah, terkait dengan metode pembelajaran itu dijelaskan dalam makalah kami. Pastinya ada mengamati, menanya, eksplorasi atau eksperimen, mengasosiasi, mengkomunikasikan, seperti itu. Dan dilakukan secara pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Nah, terkait dengan alokasi waktu, yakni 2 jam pertemuan, 4 kali 45 menit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepada Lina Afifah Rahyu.
kami persilakan.